maafkan aku. Aku hampir lupa sama nenek. Gak apa-apa nak, nenek cuma ingin lihat kamu bahagia. Seorang bule tampak berdiri di pasar tradisional Indonesia, memegang foto lusuh yang hampir robek. Wajahnya gelisah, matanya berkaca-kaca, seakan sedang mencari sesuatu yang sudah lama hilang. 26 tahun lalu, saat masih bocah kecil, hidupnya pernah diselamatkan oleh seorang ibu penjual mangga yang sederhana. Namun sejak hari itu, ia tak pernah lagi melihat sosok perempuan itu. Kini ia kembali, menempuh perjalanan ribuan kilometer, hanya untuk menemukan jawaban. Apakah sang ibu penjual mangga masih hidup? Atau semua sudah terlambat? Namun sebelum masuk ke awal cerita, saya sarankan untuk komentar dari mana asal daerah kalian saat menonton cerita ini. Semoga yang sudah like diberikan kesehatan serta dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Pasar tradisional itu penuh sesak. Terik matahari menusuk kulit, bau ikan asin bercampur dengan aroma mangga yang manis. Di tengah hiruk pikuk, seorang bocah kecil berambut pirang berjalan tergopoh, wajahnya pucat dan bibirnya kering. Bocah itu bernama Joseph. Usianya baru 4 tahun saat itu, matanya berkaca-kaca mencari seseorang yang dikenalnya, namun tak satupun wajah yang akrab di pandangannya. Tangannya gemetar, keringat mengalir deras di pelipis. Joseph tersesat. Langkah kakinya semakin lambat, tubuhnya oleng, sampai akhirnya ia jatuh terduduk di atas tanah berdebu. Sejumlah orang lewat, sekadar menoleh lalu berlalu. Bocah asing itu tampak tak berdaya. Di antara kerumunan, seorang perempuan tua dengan keranjang penuh mangga menghentikan langkahnya. Wajahnya hitam terbakar matahari, tubuhnya kurus namun matanya penuh kasih. Ia menaruh dagangannya di tanah, lalu mendekati Joseph. Dengan suara lembut ia berkata, "Nak, kau kenapa? Jangan takut, minum dulu ini." Segelas air dari botol lusuh disodorkannya, tangan keriput itu bergetar namun penuh ketulusan. Joseph menatap wajah perempuan itu. Senyumnya menenangkan, bagai oase di tengah padang pasir. Dengan perlahan Joseph meminum air itu, lalu menangis keras, memeluk perempuan asing tersebut. Bau mangga yang segar tercium dari tubuhnya, menempel kuat di ingatan bocah kecil itu. Sejak saat itu, wajah perempuan penjual mangga itu menjadi cahaya samar di benak Joseph. Cahaya yang kelak, puluhan tahun kemudian, akan membawanya menempuh perjalanan panjang kembali ke negeri yang jauh. Pesawat yang ditumpangi Joseph perlahan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari balik kaca jendela, ia melihat hamparan tanah yang asing namun sekaligus terasa akrab. Detak jantungnya meningkat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke sini. Tangannya meremah sebuah foto lama, foto usangnya sudah hampir robek, hanya menampilkan dirinya kecil dengan latar pasar ramai di belakang. Foto itu satu-satunya petunjuk yang dimilikinya. Joseph kini sudah berusia 30 tahun. Rambut pirangnya sedikit berantakan, wajahnya lebih matang, namun di matanya masih tersisa bayangan masa kecil yang tak pernah hilang. Ia turun dari pesawat dengan membawa koper hitam sederhana. Pandangannya menatap sekeliling bandara, hiruk pikuk orang Indonesia dengan logat khas yang membuatnya merasa kembali ke memori samar di masa kecil. Setelah melewati pintu keluar, Joseph menyewa taksi menuju sebuah hotel kecil di pinggiran Jakarta. Sepanjang perjalanan, ia menatap jalanan yang dipenuhi pedagang kaki lima, motor berdesakan, dan papan nama warung sederhana. Bau gorengan yang tercium dari jendela mobil membuatnya tersenyum tipis. Semua detail itu mengingatkannya pada hari-hari saat ia masih bocah kecil yang pernah tersesat. Di kamar hotelnya malam itu, Joseph menyalakan lampu redup, duduk di tepi ranjang, lalu membuka sebuah buku catatan. Di dalamnya tersimpan tulisan tangannya sendiri, berisi kenangan kecil yang masih ia ingat tentang perempuan penjual mangga. Ia hanya menuliskan beberapa hal, keranjang penuh mangga, senyum hangat, dan suara lembut yang menenangkannya. Tak ada nama, tak ada alamat, hanya potongan memori. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang tak pernah sepi. Joseph berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus menemukannya. Entah bagaimana caranya, aku akan mencari sampai ketemu. Aku tidak bisa pulang sebelum itu terjadi." Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi sekali. Dengan langkah penuh tekad, ia menuju pasar tradisional yang masih berdiri sejak puluhan tahun lalu. Deretan kios tua, jalan becek, suara tawar-menawar, semua menyambutnya. Joseph berdiri di tengah keramaian itu, mengeluarkan foto lamanya, lalu mulai bertanya kepada para pedagang. Beberapa orang menatapnya dengan heran. Ada yang menggeleng, ada pula yang mengingat samar kisah seorang bule kecil yang dulu pernah tersesat. Dari balik tatapan-tatapan itu, Joseph merasa ada secercah harapan. Jejak masa kecilnya tidak hilang, ada jejak yang tersisa di hati orang-orang. Namun satu hal jelas, perjalanan ini tidak akan mudah. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh keberuntungan, tapi Joseph tahu ia tidak datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Suara gaduh pasar pagi menyambut langkah kaki Joseph. Jalanan sempit dipenuhi pedagang yang menggelar dagangannya di atas tikar, ada sayur segar, ikan asin, dan buah-buahan tropis berwarna cerah. Bau khas keringat bercampur asap gorengan memenuhi udara. Joseph berjalan pelan,
Matanya menelusuri setiap wajah, mencari sosok yang 26 tahun lalu pernah menggendongnya. Ia berhenti di depan seorang bapak penjual ikan. Dengan bahasa Indonesia patah-patah yang dipelajarinya semalam, Joseph mengeluarkan foto kecil yang sudah lusuh. "Permisi Pak, apakah Bapak pernah melihat ibu penjual mangga? Dulu di pasar ini?" Bapak itu menatap foto, mengerutkan kening. "Ah, saya tidak tahu, Nak, sudah lama sekali. Banyak pedagang sudah tidak ada di sini." Ia menggeleng pelan, lalu kembali menata ikannya. Joseph melangkah lagi, mendekati seorang ibu parubaya yang sedang menimbang cabai. "Bu, apakah ibu kenal perempuan ini? Dia jual mangga, 26 tahun lalu." Tangannya gemetar, foto itu hampir sobek karena sering dipegang. Ibu itu tersenyum samar. "Mangga ya? Dulu ada beberapa yang jual mangga di sini. Tapi, ada satu yang terkenal baik hati. Namanya Bu Marni. Dia suka nolong orang. Kalau bukan dia, saya tidak tahu lagi siapa." Mendengar nama itu, dada Joseph berdegup kencang. Bu Marni, nama yang selama ini kosong di kepalanya, kini mulai terisi. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang pemuda yang membantu ibunya menimpali, "Bu Marni sudah lama tidak jualan di pasar ini, Mas. Katanya pindah ke kampung. Sudah 10 tahun lebih." Joseph terdiam. Ada rasa lega karena akhirnya mendapat petunjuk, tapi juga muncul rasa cemas. Jika benar Bu Marni masih hidup, di manakah ia sekarang? Ia berjalan menyusuri lorong pasar yang semakin ramai. Orang-orang menatapnya heran, ada yang berbisik, ada pula yang mendekat hanya untuk melihat bule berambut pirang membawa foto lusuh. Beberapa anak kecil mengikuti di belakangnya sambil tertawa. Joseph tersenyum tipis, namun dalam hatinya ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana jika semua ini terlambat? Langkahnya terhenti di depan kios buah tua yang catnya sudah mengelupas. Di sana ia bertemu seorang kakek tua yang duduk bersandar dengan tongkat di tangan. Joseph kembali mengeluarkan foto itu. Kakek itu memperhatikan lama, matanya berkaca-kaca. "Saya ingat," katanya lirih. "Dulu ada anak bule kecil yang hampir pingsan di pasar ini. Bu Marni yang menolongnya. Dia bawa anak itu ke rumah saya untuk dikasih minum. Itu kamu kan?" Joseph tertegun, matanya langsung memerah. Ia hanya bisa mengangguk. Suaranya tercekat. Kakek itu menepuk bahunya. "Kalau kau mencari Bu Marni, kau harus pergi ke desanya. Dia tinggal jauh dari sini, tapi masih ada. Orang baik biasanya dipanjangkan umurnya oleh Allah." Harapan itu kini menyala terang. Joseph merasa satu langkah lagi lebih dekat pada sosok yang selalu ada di ingatannya. Namun ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Hari itu pasar semakin ramai, terik matahari menimpa genteng-genteng seng, suara pedagang beradu dengan teriakan pembeli yang saling tawar-menawar. Di tengah hiruk-pikuk, Joseph masih berdiri terpaku setelah mendengar kakek tua menyebut nama Bu Marni. Kata-kata itu bergema di kepalanya, seperti kunci pertama yang membuka pintu rahasia masa lalunya. Dengan hati-hati ia mendekat lagi pada kakek itu. "Tolong, Pak, katakan padaku, di mana desa Bu Marni? Aku harus menemuinya." Matanya memohon, suara bergetar seakan takut jika jawaban itu tak pernah datang. Kakek itu menarik napas panjang, lalu menatap Joseph lama, seolah menimbang. "Desanya jauh, Nak, namanya Desa Sukamaju, di pinggir kota. Kalau kau naik kendaraan, butuh waktu beberapa jam dari sini. Tapi aku tidak tahu apakah Bu Marni masih sehat. Dia sudah sangat tua." Joseph mencatat nama desa itu dengan cepat di buku kecilnya. Tangannya gemetar bukan karena lelah, tapi karena sebuah harapan baru yang kini terasa begitu dekat. Namun di balik harapan, muncul rasa takut. Bagaimana jika Bu Marni sudah tiada? Bagaimana jika semua usahanya terlambat? Ia berjalan keluar dari pasar, melewati gang sempit yang penuh kios kecil dan anak-anak berlari riang. Langkahnya berat, pikirannya bercampur antara bahagia dan cemas. Di tepi jalan, ia berhenti sejenak, menatap foto lusuh yang selalu menemaninya. Dalam hati ia berbisik, "Bu Marni, semoga aku tidak terlambat." Malam itu di hotel, Joseph tidak bisa tidur. Bayangan masa kecilnya terus menghantui. Ia ingat saat tubuh kecilnya diangkat oleh perempuan berkerudung lusuh, ingat suara lembut yang berkata jangan takut, dan ingat bau mangga manis yang menempel di hidungnya. Semua itu terasa nyata, seakan baru kemarin terjadi. Di meja kamarnya, ia menyalakan lampu, membuka buku catatan, lalu menuliskan satu kalimat besar, "Aku akan menemukanmu." Keesokan harinya, Joseph bangun pagi sekali. Ia turun ke lobi hotel, menanyakan arah ke Desa Sukamaju. Resepsionis muda itu sempat kaget. "Desa itu jauh sekali, Mas. Jalannya sulit, harus naik bus ke terminal lalu lanjut kendaraan pedesaan." Joseph hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, aku akan pergi ke sana." Dengan koper kecil dan foto lusuh di saku, Joseph melangkah keluar. Matahari pagi mulai naik, cahaya keemasan menyinari wajahnya. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya lebih dekat pada jawaban.
Tapi ia juga sadar, perjalanan itu penuh dengan ketidakpastian. Setiap detik semakin mendebarkan. Di kepalanya hanya ada satu hal. Apakah ia akan benar-benar bertemu dengan ibu penjual mangga yang pernah menyelamatkan hidupnya? Bus tua itu melaju pelan meninggalkan terminal. Asap knalpotnya mengepul ke udara pagi yang masih berkabut. Joseph duduk di dekat jendela, menatap jalan yang berliku menuju pedesaan. Suara mesin berderu, kursi bergoyang, dan bau solar bercampur keringat penumpang memenuhi ruang sempit. Meski tak nyaman, Joseph merasa hatinya berdebar penuh harapan. Ia memperhatikan pemandangan yang berubah dari gedung tinggi menjadi sawah hijau terbentang luas. Anak-anak kecil berlarian di pematang, petani menunduk menanam padi, dan di kejauhan tampak gunung biru menjulang. Semua itu terasa asing, tapi sekaligus menenangkan. Di sampingnya, seorang bapak tua dengan kopiah menatap Joseph penasaran. "Kau dari mana, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Joseph tersenyum ramah, mencoba berbicara dengan bahasa Indonesia yang masih terbata. "Saya, dari luar negeri. Saya mencari Bu Marni, penjual mangga." Mendengar nama itu, mata bapak itu terbelalak sebentar. "Bu Marni, aku pernah dengar. Orangnya baik sekali. Dia tinggal di desa Sukamaju, benar. Tapi sekarang sudah sangat tua. Katanya jarang keluar rumah." Joseph menelan ludah. Kata-kata itu menampar hatinya. Semakin nyata bahwa waktu berjalan cepat, semakin ia takut jika pertemuan itu akan menjadi yang pertama sekaligus terakhir. Perjalanan panjang itu akhirnya berakhir ketika bus berhenti di sebuah desa kecil. Jalan tanah, rumah-rumah kayu, dan bau jerami basah menyambut kedatangannya. Joseph turun, menyeret koper kecil, lalu berjalan menyusuri jalan sempit yang penuh pohon mangga di kiri dan kanan. Aroma buah matang yang jatuh ke tanah membuatnya teringat pada pelukan masa kecil. Di sebuah warung sederhana, Joseph berhenti membeli air minum. Penjualnya, seorang pria parubaya, menatap Joseph dengan heran. "Kau bukan orang sini, kan? Cari siapa?" Joseph kembali mengeluarkan foto lusuhnya. "Saya mencari ibu penjual mangga. Namanya Bu Marni. Dulu dia menyelamatkan saya saat kecil, 26 tahun lalu." Pria itu terdiam, lalu tersenyum haru. "Itu ibuku. Dia sering bercerita tentang seorang anak bule yang hampir pingsan di pasar. Katanya, sampai sekarang wajah anak itu tidak pernah hilang dari ingatannya." Joseph menahan napas, matanya membesar. Untuk pertama kalinya, ia mendengar pengakuan langsung dari keluarga Bu Marni. Air matanya hampir jatuh. Tangannya menggenggam meja warung erat. Apakah ibumu masih ada?" Suaranya bergetar. Pria itu mengangguk pelan. "Masih. Tapi tubuhnya sudah sangat lemah. Kalau kau mau, aku bisa antar ke rumah. Dia tinggal tidak jauh dari sini." Detik itu, jantung Joseph berdegup keras. Tubuhnya bergetar antara harapan dan ketakutan. Setelah puluhan tahun mencari, akhirnya ia berdiri di ambang jawaban. Namun di hatinya ada dua lirih yang tak henti ia panjatkan. Semoga Allah memberinya kesempatan untuk bertemu sebelum segalanya terlambat. Joseph berjalan di samping pria parubaya yang tadi ditemuinya di warung. Nama pria itu adalah Saman, anak dari Bu Marni. Langkah mereka menyusuri jalan tanah yang dipenuhi daun mangga berguguran. Udara desa terasa lembab, sesekali angin bertiup membawa aroma buah matang yang jatuh di tanah. Setiap langkah terasa berat, seolah Joseph sedang menapaki masa lalu yang ia cari selama puluhan tahun. Setiap kali ibu memandang mangga, ia selalu ingat seorang anak bule kecil yang dulu pernah ditolongnya, kata Saman pelan sambil berjalan. Ibu sering berkata, anak itu menangis keras di pelukannya, tapi kemudian tersenyum setelah diberi air. Ia bilang, wajah bocah itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Joseph terdiam, dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita itu. Bagaimana mungkin seorang pertemuan singkat bisa membekas begitu dalam di hati seorang perempuan sederhana? Mereka melewati sebuah jembatan kayu kecil yang melintasi sungai dangkal. Suara gemericik air berpadu dengan suara burung di pepohonan. Joseph berhenti sejenak, menatap pantulan wajahnya di air yang mengalir. Ia teringat saat kecil dulu, ketika tubuhnya lemah dan nyaris tak berdaya. Jika bukan karena perempuan itu, mungkin ia tidak akan pernah hidup sampai sekarang. Langkah kembali dilanjutkan, melewati deretan rumah panggung dari kayu. Beberapa anak kecil berlari-lari sambil memandang Joseph dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mereka tertawa kecil, lalu berbisik-bisik sambil menunjuk bule berambut pirang itu. Joseph tersenyum ramah, meski dalam hatinya degup jantung semakin kencang. "Rumah ibu ada di ujung sana," ucap Saman, menunjuk ke arah sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Atapnya ditutup genteng merah pudar, di terasnya tampak sebuah kursi bambu reot. Joseph berhenti. Kakinya tiba-tiba berat, seolah tak sanggup melangkah. Pandangannya tak lepas dari rumah itu. Di dalamnya, mungkin ada jawaban dari pencariannya. Atau mungkin hanya ada penyesalan karena terlambat. Saman menoleh, menatap Joseph dengan wajah serius. "Kau harus siap. Ibu sudah sangat tua. Kadang ingatannya kabur,
kadang kuat sekali. Tapi kalau memang kau anak bule itu, aku yakin hatinya akan mengenalimu. Joseph mengangguk pelan. Nafasnya tersengal, seakan udara desa terlalu berat untuk paru-parunya. Setiap detik mendekatkannya pada momen yang ia nantikan sejak kecil. Tangannya meraba foto lusuh di saku kemejanya. Foto yang membawanya sejauh ini. Mereka berjalan makin dekat. Dari dalam rumah samar terdengar suara batuk seorang perempuan tua. Suara itu membuat tubuh Joseph bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Di dalam hatinya, doa lirih tak berhenti ia ucapkan. Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat. Izinkan aku bertemu dengannya. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan. Dari balik bayangan, muncul sosok perempuan renta. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya memutih di balik kerudung lusuh. Tangannya gemetar memegang tongkat bambu, namun matanya masih menyimpan cahaya yang hangat. Joseph berdiri kaku. Dadanya bergemuruh, napasnya terengah seakan baru saja berlari jauh. Setiap detik terasa panjang, setiap gerakan begitu berat. Inilah saat yang ia tunggu selama puluhan tahun. Saman berbisik, "Bu, ini tamu dari jauh. Katanya pernah ibu tolong di pasar dulu." Bu Marni menatap Joseph lama. Pandangan matanya tajam meski kabur dimakan usia. Ia mendekat perlahan, menyeret langkah dengan tongkat. Joseph menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan foto lusuh, lalu menyodorkannya dengan suara bergetar. "Ibu, ini saya, anak kecil yang ibu selamatkan di pasar. 26 tahun lalu, itu saya, Joseph." Suasana hening. Hanya suara ayam berkokok di kejauhan dan desir angin yang masuk lewat celah dinding kayu. Bu Marni menatap foto itu lama, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, lalu sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Ini benar kamu, anak bule kecil itu." Sekejap kemudian, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia menjatuhkan tongkat, merentangkan kedua tangannya yang kurus. Joseph tak kuasa menahan diri, ia langsung berlutut, memeluk tubuh rapuh itu erat-erat. Tangisnya pecah, suara isaknya memenuhi ruangan kecil. "Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Saya mencari ibu begitu lama. Saya takut terlambat." Bu Marni menepuk bahunya pelan, meski tangannya lemah. "Nak, aku tidak pernah lupa. Setiap kali melihat Mangga, aku selalu ingat kamu. Aku hanya berharap suatu hari Allah mempertemukan kita lagi. Dan sekarang kau benar-benar ada di sini." Tangisan keduanya membuat suasana rumah kecil itu terasa penuh getaran emosi. Saman berdiri di sudut, matanya ikut basah melihat ibunya dipeluk seorang bule yang begitu merindukan kasihnya. Joseph menutup matanya rapat, membiarkan semua perasaan itu mengalir. Bau mangga yang samar dari halaman rumah membuatnya kembali pada memori masa kecil. Kini, lingkaran itu akhirnya lengkap. Bocah kecil yang dulu tak berdaya kini telah kembali untuk memeluk penyelamatnya. Suara tangis Joseph dan Bu Marni yang berpelukan ternyata terdengar sampai keluar rumah. Beberapa tetangga yang lewat berhenti, penasaran dengan pemandangan langka itu. Tak lama, halaman kecil di depan rumah mulai dipenuhi warga desa. Ada bapak-bapak yang baru pulang dari sawah, ibu-ibu yang membawa bakul sayur, bahkan anak-anak kecil yang berlari mendekat sambil berbisik. "Itu bule ya? Kok dia nangis sama nenek Marni?" Saman mencoba menjelaskan pelan kepada tetangga yang berdatangan. "Ini Joseph, bule kecil yang dulu ibu pernah tolong di pasar. Sekarang dia sudah kembali untuk mencari ibu." Wajah-wajah warga terkejut, beberapa langsung menutup mulut menahan haru. Seorang ibu tua berkerudung menitikkan air mata. "Ya Allah, jadi cerita itu benar. Selama ini Bu Marni sering bilang tentang anak bule yang pernah dipeluknya. Aku kira hanya kenangan samar. Ternyata benar-benar nyata." Di dalam rumah, Joseph masih berlutut memeluk Bu Marni. Tubuh rapuh itu digenggamnya seolah tak ingin dilepaskan. Tangisnya mulai mereda, berganti dengan suara lirih penuh rasa syukur. "Aku tidak pernah lupa, Ibu. Setiap malam aku berdoa semoga aku bisa menemukanmu. Dan hari ini, doaku terkabul." Bu Marni mengusap kepala Joseph dengan tangan keriputnya. "Nak, aku hanyalah seorang penjual mangga. Tidak ada yang istimewa dari diriku. Tapi kau datang jauh-jauh hanya untuk mencariku. Hatiku tidak kuat menahan haru ini. Kau membuat hidupku terasa begitu berarti." Air mata Joseph jatuh lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang sulit digambarkan. Ia meraih tangan Bu Marni, menciumnya penuh hormat. Warga yang melihat dari pintu ikut terseduh, suasana berubah menjadi lautan air mata dan doa. Seorang bapak menepuk pundak Joseph. "Nak, kebaikan itu tidak pernah hilang. Lihatlah, karena kasih sayang sederhana dari seorang penjual mangga, kau kembali setelah puluhan tahun. Ini bukti bahwa Allah selalu menanamkan kebaikan yang tidak lekang oleh waktu." Di halaman, beberapa warga berdoa lirih sambil mengangkat tangan. Ada yang mengucapkan hamdalah, ada yang hanya menutup mata merasakan suasana.
Tangis bercampur senyum memenuhi udara desa yang sederhana itu. Joseph menoleh sebentar ke arah warga. Ia melihat mata mereka memancarkan rasa hormat kepada Bu Marni. Dalam hatinya ia berkata, ibu ini bukan hanya menyelamatkanku. Ia sudah menjadi cahaya bagi banyak orang. Malam itu, rumah kecil Bu Marni penuh dengan orang. Mereka berkumpul, bercerita, dan mengenang masa lalu. Lampu minyak menyala redup, tapi cahaya kasih sayang di dalam ruangan itu terasa jauh lebih terang daripada listrik kota manapun. Pagi itu, setelah semalam penuh dengan tangis dan doa, Joseph terbangun lebih awal. Ia berdiri di halaman rumah Bu Marni, menatap pohon mangga yang rindang di samping rumah. Embun masih menempel di dedaunan, sinar matahari pagi jatuh lembut, menambah tenang suasana desa. Di teras, Bu Marni duduk di kursi bambu reotnya. Tubuhnya tampak lemah, tapi wajahnya berseri. Saman sedang menyiapkan dagangan mangga di keranjang, persis seperti dulu ketika ibunya masih kuat berjualan di pasar. Melihat itu, Joseph merasa hatinya tertusuk. Seorang perempuan yang pernah menyelamatkannya kini hidup dalam kesederhanaan, bertahan dengan sisa tenaga yang dimiliki. Joseph mendekat, lalu duduk bersila di hadapan Bu Marni. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, waktu itu ibu memberi saya hidup. Kalau tidak ada ibu, mungkin saya tidak ada di sini hari ini. Saya tidak bisa membalas semuanya. Tapi izinkan saya memberi sedikit tanda terima kasih." Bu Marni tersenyum samar. "Nak, aku tidak pernah meminta balasan. Menolongmu dulu hanya karena hatiku tergerak. Itu sudah cukup bagiku." Joseph menunduk, matanya berkaca. "Saya tahu, Ibu. Tapi biarkan saya merasa tenang. Biarkan saya memberi sesuatu yang bisa membuat hidup ibu lebih nyaman." Hari itu, Joseph pergi bersama Saman ke kota kecil terdekat. Ia membeli sebuah gerobak buah baru, dengan roda yang kuat dan rak kayu yang kokoh. Bukan hanya itu, ia juga membeli meja kecil dan terpal untuk kios sederhana. Semua itu ia bawa kembali ke rumah Bu Marni. Ketika gerobak baru itu diparkir di depan rumah, warga desa berkerumun. Mereka kagum melihat betapa bule itu benar-benar tulus. Joseph menatap Bu Marni dengan mata berbinar. "Ibu, mulai sekarang ibu tidak perlu lagi memikul keranjang berat di pundak. Gunakan ini untuk berjualan. Dan jika ibu sudah terlalu lemah, biarkan anak-anak ibu yang meneruskan. Ibu hanya perlu duduk dan tersenyum, melihat orang-orang menikmati mangga yang manis." Bu Marni menutup mulutnya dengan tangan, air mata kembali mengalir. Tangannya bergetar menyentuh gerobak itu, seakan tak percaya seorang anak kecil yang dulu pernah ia selamatkan kini hadir dengan cinta yang begitu besar. "Ya Allah," ucapnya lirih, "betapa indahnya balasan dari kebaikan kecil yang pernah kulakukan. Nak, kau bukan hanya membalas, kau sudah memberi kehormatan untuk hidupku." Warga yang melihat ikut terharu. Beberapa menepuk bahu Joseph, ada yang mengucap syukur, ada pula yang berulang kali menyebut nama Allah dengan suara bergetar. Joseph hanya menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. "Ibu, ini bukan balasan. Ini hanya doa saya yang terwujud. Balas budi sebenarnya hanyalah doa agar Allah memanjangkan umurmu dan melimpahkan rahmat untukmu." Di bawah pohon mangga yang berbuah lebat, Joseph dan Bu Marni duduk berdampingan. Tak ada kata-kata lagi yang mampu menggambarkan perasaan mereka. Hanya rasa syukur yang memenuhi udara desa sore itu. Hari-hari berikutnya, kehidupan di desa Sukamaju terasa berbeda. Kedatangan Joseph bukan hanya membawa kembali kenangan lama, tapi juga menyalakan semangat baru bagi banyak orang. Bu Marni kini tak lagi harus memikul keranjang berat. Dengan gerobak baru, dagangan mangganya terlihat lebih rapi. Warga desa pun ikut membantu. Sebagian menata buah, sebagian lagi menemani Bu Marni berbincang di kios kecil itu. Setiap kali ada pembeli, mereka tersenyum bangga, seolah mengatakan bahwa kios sederhana itu kini punya kisah yang lebih besar dari sekadar jual beli mangga. Joseph, meski hanya sementara tinggal di desa, setiap hari duduk di samping Bu Marni. Ia membantu menata mangga, menimbang buah, bahkan belajar bahasa sederhana dari anak-anak kecil yang selalu mengelilinginya. Gelak tawa mereka memenuhi udara, seakan menghapus jarak waktu puluhan tahun. Namun bukan hanya itu. Kisah pertemuan Joseph dan Bu Marni perlahan menyebar. Awalnya hanya dari mulut ke mulut di desa, lalu sampai ke kota. Wartawan lokal datang, memotret momen bule berambut pirang itu memeluk nenek penjual mangga. Foto-foto itu menyebar, menjadi kisah yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Orang-orang belajar sesuatu, bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Bahwa Allah selalu punya cara untuk mempertemukan hati yang pernah terhubung. Dan bahwa balasan sejati dari sebuah kebaikan bukanlah harta, melainkan rasa syukur yang terus hidup. Suatu sore, Joseph berdiri di bawah pohon mangga tua. Ia menatap langit jingga, lalu memandang Bu Marni yang duduk tersenyum di kursi bambu. Dengan suara lirih ia berkata, "Ibu, kisahmu akan selalu hidup. Aku tidak akan pernah melupakanmu, dan aku akan membawa ceritamu kemanapun aku pergi." Bu Marni menatapnya lembut, senyumnya penuh ketulusan. "Nak, kau sudah membuat hidupku lengkap. Aku bahagia bisa melihatmu lagi.
Semoga langkahmu selalu diberkahi Allah. Angin sore bertiup, menggoyang daun-daun mangga, seakan alam pun ikut merasakan keindahan momen itu. Dan di desa kecil yang sederhana, kisah tentang seorang bule bernama Joseph dan seorang penjual mangga bernama Bu Marni akan terus dikenang. Menjadi bukti bahwa kasih sayang tulus mampu melintasi waktu, jarak, dan usia. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol like agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Cerita ini hanyalah kisah fiktif yang dibuat untuk memberikan hiburan dan inspirasi. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu semata